Halo Sobat Sema, salam pesona Indonesia. Kembali lagi di acara Bisik Bincang Asik. Jangan ngaku asik kalau belum nonton Bisik. Bersama saya Muhammad Fikri Haikal akan menemani teman-teman sekalian untuk membahas nih program studi yang ada di Polteknik Makassar, khususnya program studi usaha perjalanan wisata. Nah, apa sih usaha perjalanan wisata itu? Jadi usaha perjalanan wisata itu merupakan salah satu program studi andalan yang ada di Politeknik Pariwisata Makassar. Jadi bagi teman-teman sekalian yang mau tahu nih seputar tentang dunia tour and travel, bisa banget menyimak kegiatan bisik kita kali ini. Nah, pada hari ini kita ini telah menemukan dan mendapatkan kesempatan yang luar biasa untuk mendatangkan tamu luar biasa, di mana kita kedatangan Ibu Dr. Windra Aini AMDS MM. Halo Ibu, selamat siang. Halo, selamat siang. Apa Hai, kabar Kak. Ibu? Baik. Jadi terima kasih Ibu karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama kita pada hari ini. Jadi sebelum kita mulai nih Bu, kita ada tagline. Ya, apa itu? Jadi kalau saya bilang bisik bincang asik, Oke. Ibu dan teman-teman di rumah jawabnya jangan ngaku asik kalau belum nonton bisik. Jangan ngaku asik kalau belum nonton bisik. Ya, Oke. bisa Ibu? Oke. Kita coba ya. Mari kita coba. Bisik bincang asik. Jangan ngaku asik kalau belum nonton bisik. Jadi Ibu Windra ini merupakan ketua program studi dari usaha perjalanan wisata, di mana beliau ini telah memiliki banyak sekali pengalaman di dunia pariwisata. Mungkin Ibu bisa jelaskan nih sedikit bagaimana latar belakang Ibu untuk bisa join di Polteknik Makassar dan bagaimana pendidikan Ibu hingga bisa menjadi ketua program studi di usaha perjalanan wisata. Boleh Ibu? Ya, pertanyaan pertamanya ini sebenarnya harus diceritakan butuh waktu 3 hari 3 malam baru selesai. Tapi kalau saya singkat ya. Jadi ini saya cerita untuk memotivasi kalian. Ya, bagus pertanyaannya. Saya ini sebenarnya juga alumni dari Politeknik Pariwisata, tapi di Medan. Ya, saya kuliah itu di tahun 1997 di program Diploma 3 Perjalanan Wisata. Dan selesai itu di tahun 2000. Udah lahir belum? 2000. Tahun 2000 udah lahir belum kamu? Belum. Belum kan? Ah, iya, saya sudah tamat kuliah pada waktu itu. Ya. Nah, kenapa saya pilih program studi itu pada waktu itu? Mimpi saya sederhana saja pada waktu itu, yaitu dengan masuk di Poltekpar dulu, saya berharap bisa dapat pekerjaan. Dan alhamdulillah itu terwujud. Nah, jadi dari 3 tahun di usaha perjalanan wisata Diploma 3 itu di Medan, saya bekerja dulu kurang lebih 1 tahun, kemudian kembali ke alma mater karena ada rekrutmen gitu pada waktu itu. Nah, masuk di situ bergabung kurang lebih selama 4 tahun, ya. Kemudian ikut untuk menjadi PNS, ya. Nah, tapi selama ada di situ, saya kembali punya kesempatan untuk mengembangkan diri. Jadi saya kuliah lagi S1, itu karena program studinya berbeda, 4 tahun lagi. Kemudian setelah selesai S1, saya dikasih kesempatan ada dapat beasiswa lagi untuk kuliah S2. Ya, nah baru tamat 1 tahun S2 dapat kesempatan lagi kuliah, dapat beasiswa untuk lanjut di S3. Jadi mimpi sederhana saya, kalau saya bilang sama Allah sudah cukup nih gitu, tapi ternyata Allah bilang belum, kamu masih bisa maju gitu ya. Nah, setelah itu berlanjut, jadi saya itu jadi dosen di 2005 itu saya sudah resmi menjadi dosen. Sampai dengan sekarang sudah hampir 20 tahun ya. Oke. Saya kemudian pindah ke Poltekpar Makassar di 2018. Jadi sudah 6 tahun saya di sini. Gitu. Di sini juga mengajar di program studi usaha perjalanan wisata Diploma 4. Itu dia secara singkatnya. Jadi saya kira Poltekpar tidak hanya kita ke industri, tapi kita juga bisa berkesempatan untuk menjadi dosen ternyata gitu. Dan itu di luar daripada mimpi saya, di luar daripada ekspektasi saya sebelumnya gitu. Itu luar biasanya. Wow, Oke. sangat
Luar biasa ya teman-teman sekalian. Jadi Ibu Indra ini merupakan alumni dari Poltekpar yang ada di bawah naungan Kemenparekraf. Ya. Dan juga kembali menjadi dosen yang mana memberikan inspirasi juga kepada mahasiswanya untuk bisa juga berkarir di industri pariwisata. Iya, benar. Nah, sekarang mari kita nih cari tahu lebih dalam tentang program studi usaha perjalanan wisata. Mungkin Ibu bisa nih ceritakan sedikit bagaimana profil dari program studi usaha perjalanan wisata. Baik. Nah, sekarang saya menjadi ketua program studi pengelola di Diploma 4 Usaha Perjalanan Wisata. Jadi ini adalah program studi yang tuntutannya kalau para sobat Poltekpar ya bergabung di program studi itu nanti kompetensinya bisa menjadi tour consultant gitu ya. Nah, bidang pekerjaannya bisa di industri biro perjalanan wisata, bisa di airline ya. Bahkan tidak bisa di luar daripada kedua itu gitu, karena kita di industri yang hospitalized gitu ya, banyak juga industri-industri seperti perbankan juga ranah itu bisa kita masuki selaku alumni daripada UPW ini gitu, atau juga dari program studi yang lain gitu. Nah, tapi memang utamanya itu ada di biro perjalanan, di bisnis penerbangan, terus kemudian wirausaha muda. Nah, kita ke situ arahnya. Wow, jadi teman-teman sekalian, program studi usaha perjalanan wisata ini itu dia lebih kepada biro perjalanan, namun Iya. tidak menutup kemungkinan untuk ke Bidang-bidang bidang-bidang lainnya. yang lainnya, Iya. seperti itu. Nah, kemudian Ibu, apa sih yang membedakan dan juga mungkin yang lebih menjadi keunggulan dari usaha perjalanan wisata ini dengan program studi lainnya yang ada di Poltekpar Makassar? Yang membedakan prodi UPW dengan yang lainnya. Iya. Oke. Yang pastinya adalah kompetensinya. Tadi seperti saya katakan bahwa kita ini fokusnya memang untuk di bidang perjalanan ya, sedangkan yang lainnya kan di bidang perhotelan, juga ada satunya lagi di destinasi pariwisatanya ya. Nah, itu yang ini, dan keunggulannya apa? Keunggulannya adalah sebenarnya semuanya sama-sama punya keunggulan gitu, tapi mungkin lebih kepada spesifikasi kita memang di bidang perjalanan wisata gitu. Jadi guide, pemandu wisata, tour planner, pembuat paket wisata gitu ya, tour operator gitu, tour leader. Nah, itu adalah beberapa jenis karir kerja yang bisa dilakoni oleh para alumni daripada UPW. Oke, teman-teman sekalian. Nah, jadi apa sih fasilitas yang disediakan oleh kampus Poltekpar Makassar untuk mendukung kemampuan dari mahasiswa Poltekpar Makassar agar nantinya itu bisa siap kerja, Ibu? Oke. Nah, kalau sobat Poltekpar nanti ini sekalian saya informasikan juga, bergabung di Poltekpar Makassar itu kita semua program studi punya fasilitas praktik yang luar biasa. Satu, bahwa kita ini adalah sebuah kampus negeri di bawah Kementerian Pariwisata gitu ya. Jadi mahasiswa yang masuk kemari itu semuanya dapat subsidi loh pemerintah. Jadi kalau dibandingkan dengan kampus-kampus yang lain, dari biaya kuliah itu biasanya lebih murah. Terus fasilitasnya apa gitu. Di sini yang pasti pertama adalah kurikulum yang kita bangun itu 70% praktik, 30% teori gitu ya. Artinya dominan nanti anak-anaknya yang berpraktik. Nah, karena itu banyakkan praktek, kita punya laboratorium dan juga teaching factory yang bisa dimanfaatkan menjadi media pembelajaran daripada mahasiswa. Nah, kalau nanti main-main sobat Poltekpar main-main di Poltekpar Makassar itu ada mungkin terkenal tanya gedung Orange mana. Nah, itu salah satu ada laboratoriumnya UPW ya. Jadi di dalam itu ada co-working space di mana mahasiswa bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di dalamnya untuk membuat proyek-proyek yang berkaitan dengan studinya. Kemudian kita punya fasilitas computerized reservation system, yaitu sistem reservasi tiket yang berbasis kepada komputerisasi ya. Kemudian ada simulation counter gitu. Dan kita juga punya bis pariwisata tuh 2. Kita punya bis yang small atau motor coachnya itu juga ada 3 gitu. Itu juga digunakan untuk mendukung daripada pembelajaran di program studi usaha perjalanan wisata. Ya, Wow, keren kan? sangat menarik ya teman-teman. Jadi teman-teman sekalian yang masih bingung nih mau kuliah di mana, langsung saja daftar di Poltekpar Makassar, Iya. khususnya di usaha perjalanan wisata. Karena fasilitas yang ditawarkan itu akan membantu dan menunjang mahasiswa untuk bisa nantinya siap kerja ya, Bu ya. Iya, benar sekali. Nah, selanjutnya nih, Bu, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya.
yaitu apa sih mungkin kriteria khusus atau emang ada atau tidak ada kriteria yang harus dimiliki oleh calon mahasiswa ketika ingin bergabung di program studi usaha perjalanan wisata? Saat ini tidak ada kriteria khusus, yang khususnya itu adalah kemauan yang kuat, ya, serta niat mau maju. Kalau saya sih melihatnya harusnya itu gitu. Nah, yang pertama, yang paling penting saya kira calon pelamar yang ingin masuk di Poltekpar Makassar di prodi mana saja, yang harus dikeluarkan itu adalah keyakinan bahwa Poltekpar Makassar ini merupakan jembatan Anda untuk menuju jalan mencapai impiannya kalian gitu. Itu yang pertama ditanamkan. Karena kenapa saya katakan demikian? Kebanyakan apalagi yang lulusan daripada SMA sederajat ini ya, di mana dalam kondisi yang masih labil, jadi sering kadang-kadang keputusannya itu ikut karena ikut teman. Satu, yang kedua karena rekomendasi orang tua. Nah, kemudian karena ikut-ikutan karena tren atau karena tidak punya pilihan lain. Nah, jadi milihnya ke Poltekpar gitu. Nah, hal-hal semacam ini yang sifatnya dasar saya kira nih harus dipertegas lagi bahwa yang harus kamu tanya dulu adalah diri kamu sendiri. Bahwa makanya kayak mau meyakinkan bahwa kalau kamu memilih itu, walaupun mungkin sekarang ini dasarnya alasannya karena yang saya katakan tadi gitu, tapi begitu masuk kemari harus sudah berubah bahwa oke, kamu harus yakin ini adalah pilihan terbaik saya dalam saya mencapai impian saya untuk masa depan saya, itu dia. Wow, sangat menarik ya Oke. teman-teman. Jadi apapun latar belakang teman-teman sekalian yang mau daftar di Poltekpar Makassar itu tidak ada batasannya Bu ya, Iya. selama ada kemauan. Betul. Untuk Bahkan beberapa kasus di kita itu kalau kita bicara fisik sekarang ini nggak ada. Jadi kita memang sangat menerima mahasiswa yang bahkan punya keterbatasan fisik. Beberapa tahun kita pernah menerima mahasiswa yang punya tunadaksa. Dan bisa ikut perkuliahan dengan baik, bisa PKN. Jadi kalau untuk di travel itu ternyata ada travel yang memang menerima karyawannya itu dengan disabilitas people gitu, orang dengan berkebutuhan khusus gitu. Dan kita membuka hal-hal celah-celah seperti itu gitu. Nah, jadi jangan pernah khawatir melihat karena saya harus cantik, saya harus tinggi. Saya kira nggak ada ya, untuk di zaman sekarang itu kita sudah sangat terbuka untuk hal-hal seperti itu. Jadi tidak ada diskriminasi kepada fisik dan maupun ras gitu. Terutama fisik ya, karena kalau dulu paradigmanya orang masuk pariwisata tuh harus cantik, harus tinggi gitu. Nah, itu semua bisa dipoles. Makanya saya katakan tadi niatnya itu harus niat yang kuat dari dalam hati si mahasiswa itu sendiri, harus yakin bahwa ini pilihan saya yang tepat gitu. Wow, jadi teman-teman sekalian yang ada di rumah yang mungkin merasa bahwa saya ini nggak merasa cocok nih untuk kuliah di Poltekpar Makassar, hilangkan semua itu. Iya. Karena semuanya itu bisa untuk Bisa, gabung betul. bersama kita di Poltekpar Makassar. Nah, selanjutnya nih Bu, kan kampus kita ini 70% praktik dan 30% teori, dan pastinya ada program magang. Nah, untuk usaha perjalanan wisata itu program magangnya gimana Bu? Kita magang itu di industri yang saya katakan tadi, di Biro Perjalanan Wisata, di airline, terus sudah merambah hampir di seluruh Indonesia. Terutama di kota-kota besar yang memang pengembangan pariwisatanya sangat besar ya, seperti Bali, terus itu di Bandung, Malang, Jakarta, Surabaya gitu ya. Apalagi untuk di seluruh Makassar pasti ya, sudah pasti. Tapi di kota-kota besar seperti itu banyak. Labuan Bajo. Dan yang menariknya lagi ini adalah pada waktu magang bahkan itu sudah sering diminta untuk menjadi karyawan. Ya, terutama ini beberapa kasus yang kita ini kan adalah dari perusahaan itu diminta bisa nggak Bu anaknya sesuai rekrut gitu. Memang kita belum izinkan, tetapi pada dasarnya pada saat kuliah itu si anak sudah bisa ya. Pada dasarnya pada saat kuliah itu si anak sudah sering juga khususnya untuk industri biro perjalanan yang ada di Kota Makassar itu menggunakan jasa mahasiswa UPW. Kalau mereka punya event-event yang butuh tambahan staff, karyawan, misalnya 2 hari, 3 hari itu kita izinkan untuk itu. Jadi tidak melulu mesti harus stay di kelas gitu. Dan sekarang ini di UPW itu kita punya program MBKM. Ada yang tahu MBKM? Pernah dengar? Ada. Apa itu?
Kuliah Merdeka Belajar, Merdeka Kampus Belajar, Merdeka. ya, Iya. Merdeka Belajar. Jadi saat ini sekarang bukan ibu nggak ngetes ya. Jadi saat ini sekarang 1 tahun mereka bisa, maksudnya 1 angkatan itu mereka dapat 2 kali magang. Jadi itu bisa di semester 5, nanti di semester 7. Nah, di magang kedua bisa jadi mereka bisa langsung bekerja gitu. Jadi ada industri yang udahlah langsung kerja aja gitu. Nah, itu sedang kita jajaki bahwa why not gitu ya. Kalau misalnya ini anak belum tamat tapi sudah kerja itu kan lebih bagus ya. Nggak mesti harus kerjanya nunggu tamat gitu. Iya. Jadi kita membuka peluang-peluang hal-hal seperti itu. Wow, sangat menarik ya teman-teman sekalian. Jadi kalau kuliah di Poltekpar itu pasti langsung kerja ya Bu lulusnya nanti. Pasti udah langsung profesional di bidangnya. Nah, kemudian teman-teman sekalian, jadi teman-teman yang ingin kuliah dan bisa langsung kerja, jangan lupa nih, gabung bersama kita di Iya. Poltekpar Makassar khususnya di program studi Usaha perjalanan wisata diploma 4. Nah, terus nih Bu, kalau proses belajar di usaha perjalanan wisata, apalagi mereka ini kan di usaha travel ya Bu, Ya. gimana sih proses mereka belajar untuk bisa lebih ahli di bidang mereka? Yang pertama harus rajin mengikuti informasi yang berkaitan dengan tren produk-produk wisata yang ada sekarang. Nah, kita harus rajin mengikuti itu. Misalnya perkembangan-perkembangan sekarang dengan tren atau isu-isu yang berhubungan dengan green tourism, ya kan, Muslim friendly tourism gitu. Lalu misalnya woman friendly tourism, ya, solo traveling, ya. Nah itu kan sekarang tren-tren atau isu-isu yang sedang hype-nya pada saat ini gitu. Nah, kalau kita mengikuti itu, mudah-mudahan kita akan mampu menyesuaikan gitu ya, melalui produk yang kita buat, apakah itu dalam bentuk paket wisata atau misalnya pengembangan bisnis juga yang berhubungan dengan pariwisata gitu. Nah, itu salah satu kunci kalau kita mau sukses dan maju untuk terus bertahan di bidang pariwisata ini. Karena kita ndak bisa hanya mengumpulkan informasi yang sifatnya kelokalan saja karena ini bisnisnya global ya dan sangat-sangat sensitif terhadap isu-isu yang berkaitan dengan misalnya keamanan, kesehatan gitu. Jadi harus rajin-rajin kita mengikuti perkembangan atau berita-berita yang berhubungan dengan pariwisata ataupun bahkan kejadian-kejadian yang ada di dunia ini. Itulah pariwisata. Oke, selanjutnya nih Bu, di usaha perjalanan wisata itu kan juga ada tour gitu Ibu, mungkin bisa atau tour atau visit ke tempat-tempat wisata. Oke. Tur ada. Jadi tur atau studi tur atau kita katakan istilah dengan field trip itu menjadi bagian daripada metode pembelajaran. Ya, jadi mahasiswa itu kadang-kadang field trip 4 hari 3 malam ke Toraja gitu. Untuk mendukung mata kuliah perencanaan paket wisata, mereka observasi di sana gitu ya. Melihat, menganalisis kondisi atau kelayakan daripada objek wisata yang dikunjungi gitu. Jadi setelah mengumpulkan data itu sekembalinya dari studi tour itu mereka harus bisa merancang atau membuat paket wisata yang layak jual, satu. Itu yang harus mereka lakukan gitu. Dan ada juga tur-tur yang sifatnya semacam pengabdian masyarakat. Nah, ini hari ini kita barusan melakukan tur, tapi itu adalah konteksnya pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, jadi mereka bikin tur, half day tour untuk keliling Kota Makassar 1/2 hari, tapi wisatawannya kita undang dari sekolah-sekolah SMA sederajat yang ada di Kota Makassar, ya. Mereka dilayani nih oleh para mahasiswa, ya, dari sisi perencanaannya, operasional turnya, guide-nya gitu, sampai dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan tur itu sendiri, kemudian kita kembalikan lagi, kita bawa kembali ke sekolahnya gitu. Jadi intinya untuk mengedukasi daripada masyarakat, salah satunya adalah sasarannya adalah siswa ya SMA sederajat mengenai ini temanya ini yang sekarang ini jalan itu adalah tentang mengenal budaya Sulawesi Selatan. Jadi kita berkunjungnya itu ke objek atau daya tarik wisata yang berhubungan dengan sejarah Sulawesi Selatan.
Itu dia. Wow, benar-benar menarik ya teman-teman. Jadi nanti kalian akan diajarkan bagaimana sih untuk menjadi seorang tour leader dan juga nantinya kalian tidak perlu takut bagaimana nanti setelah lulus karena kalian akan ahli di dalam bidang usaha perjalanan wisata. Nah, selanjutnya nih Bu, setelah mengetahui bagaimana sistem pelajaran dan juga fasilitas-fasilitas yang diberikan, mungkin Ibu bisa nih jelaskan bagaimana sih biaya pendidikan untuk bisa berkuliah di Poltekpar Makassar. Itu pasti yang terakhir ya, bayarnya berapa gitu ya. Pasti setiap kalau orang tua juga tanya nih, sekolah kampus sekeren itu pasti mahal. Pasti image-nya seperti itu ya gitu. Bu. Nah, jadi jangan salah gitu. Jadi kita di sini hanya per semesternya hanya 1,4 juta ya per semesternya. Itu sudah dapat fasilitas yang luar biasa, fasilitas prakteknya, seragamnya keren-keren gitu ya. Kemudian fasilitas belajarnya, ruang belajarnya gitu. Nggak ada kampus atau di mana lagi selain di sekolah Poltekpar yang di bawah kementerian yang kalian akan mendapatkan privilege-nya seperti ini gitu. Jadi saya kira jangan lama-lama mempertimbangkan untuk memilih Poltekpar Makassar sebagai salah satu kampus atau tempat Anda berkuliah untuk mencapai impian Anda. Oke, jadi teman-teman sekalian bahwa kampus Poltekpar Makassar itu hanya 1,4 juta, di mana ini terjangkau ya teman-teman sekalian. Jadi bagi teman-teman sekalian yang masih bingung nih mau kuliah di mana dan mau melanjutkan studi kemana, bisa langsung daftar di Poltekpar Makassar karena kita hanya buka sampai tanggal 4 Mei 2024. Buruan daftar ya teman-teman sekalian. Khususnya di Prodi UPW ya, Diploma 4. Khususnya di program studi usaha perjalanan wisata. Nah, lanjut nih Bu. Kita bahas bagaimana sih pandangan Ibu tentang dunia pariwisata tour and travel ke depannya, mengingat saat ini banyak sekali perkembangan-perkembangan yang terjadi. Ya, bagus. Pada awal 2000-an itu banyak keresahan-keresahan daripada masyarakat industri travel pada waktu muncul OTA atau online travel agent. Wah, ini bakal bisnis travel agent ini bakal hilang. Salah satu yang bakal hilang ditelan oleh digitalisasi teknologi pada saat ini gitu ya, dengan munculnya, mohon maaf mungkin saya sebutkan seperti Traveloka gitu ya, Agoda, Tiket.com gitu. Nah, kemudian dari sisi pendidikan gitu ya, akademik, banyak program studi kemudian merasa bahwa kayak SMK, wah ini kita bakal tutup nih program studi perjalanan wisatanya gitu. Kampus-kampus yang punya prodi perjalanan wisata juga, ini kayaknya prodi ini juga harus ditutup nih gitu ya, karena bisnisnya bakalan tutup karena sudah diambil alih oleh online travel agent gitu. Nah, itu sudah sekitar 10 atau 12 atau 15 tahun yang lalu. Tapi ternyata gitu ya, saya juga ikut mengamati fenomena tersebut gitu atau keresahan tersebut, tetap eksis sampai dengan sekarang gitu ya. Nah, salah satu ini asumsinya saya gitu ya, kenapa masih tetap eksis sekarang dan bahkan masih tetap dibutuhkan sampai untuk ke depannya itu, karena ini tadi, masyarakat itu punya segmentasi atau selera yang berbeda gitu ya. Ada masyarakat yang mungkin melek dengan teknologi, mungkin akan lebih nyaman gitu ya, dengan menggunakan teknologi gitu. Ya walaupun saya amati itu sebagian daripada bisnis travel yang diambil alih oleh OTA. Misalnya dalam pemesanan tiket pesawat mungkin Anda akan lebih nyaman sekarang dengan menggunakan yang travel online ya, dibandingkan harus pesan melalui travel di konvensional yang ada gitu. Nah, tetapi ada yang tidak bisa digantikan teknologi gitu. Salah satunya adalah human touch ini, yaitu sentuhan manusia. Kalau misalnya bagaimanapun orang akan lebih nyaman kalau berhadapan manusia dengan manusia dibandingkan manusia dengan mesin gitu. Nah, salah satunya ada di mana? Misalnya guiding, ya, pemanduan wisata itu nggak bisa digantikan mesin. Walaupun ada pernah uji coba bahwa bagaimana kalau yang guiding itu ngomong aja kayak radio kita dengar gitu. Nggak asik ternyata gitu, nggak bertahan lama, tetap orang ingin ada interaksi dua arah, ada bercanda, ada apa gitu. Artinya untuk ranah bisnis perjalanan wisata itu, untuk khususnya produknya mereka itu, produknya kita itu adalah paket wisata, tetap akan bisa berkembang sampai dengan kedepannya gitu ya. Karena kita masih membutuhkan hubungan antar manusia ini tadi gitu.
Ya, jadi dengan mesin itu hanya mengganti sebagian kecil yang sifatnya sistematis saja gitu. Jadi tidak perlu ini dikhawatirkan. Nah, makanya tetap eksis sampai sekarang program studi usaha perjalanan wisata ini. Tapi dengan begitu pun kita tidak boleh mengabaikan bahwa teknologi itu kita anggap nggak penting, nggak bisa juga gitu. Artinya kita menyesuaikan juga kebutuhan ini. Bahwa kita juga sebagai individu, sebagai manusia juga harus paham ini bagaimana menggunakan teknologi itu secara tepat gitu. Untuk bidang apa gitu. Tapi tetap kita harus isi diri kita ini dengan nilai-nilai kemanusiaan gitu. Karena bagaimanapun orang-orang kita manusia masih membutuhkan sentuhan manusia dengan manusianya gitu. Iya kan? Nah Iya. itu. Wow, benar-benar inspiratif ya Ibu ya. Jadi nanti itu tidak akan semuanya itu akan tergantikan oleh teknologi. Ada juga Ya. harus manusia yang Iya benar. melakukannya. Makanya bisnis pariwisata itu kan hospitality. Yes. Ramah tamahan kita itu nggak bisa digantikan robot. Walaupun di Cina sekarang restoran robot. Saya yakin kalaupun viral ada di Indonesia tuh paling sebulan, 2 bulan. Habis itu orang kembali lagi kan ke restoran konvensional yang kepingin dilayani oleh manusia gitu kan. Nah itu kan sifatnya ya tren sementara, teknologi gitu. Nah hal-hal seperti itu. Jadi nggak usah khawatir. Oke, jadi teman-teman sekalian, bagi kalian yang masih bingung nih mau kuliah atau mau lanjut kuliah di mana, bisa langsung ya daftar Ya. Poltekkes Makassar, khususnya program studi usaha perjalanan wisata. Ibu, mungkin bisa kita closing statement untuk mengajak teman-teman sekalian yang ada di rumah nih yang masih bingung mau kuliah di mana, Ya. untuk mengajak nih daftar Iya. di Poltekkes Makassar. Oke, baik. Ini mau didengar nih buat sobat Poltekpar yang masih muda-muda, yang punya mimpi atau yang sedang sekarang masih takut untuk bermimpi. Ya, saya mau katakan berdasarkan pengalaman pribadi, kalau Anda punya mimpi jangan tanggung-tanggung, jangan takut untuk bermimpi. Ya, mimpilah setinggi-tingginya, gitu. Dan yakinkan bahwa melalui Poltekpar Makassar salah satu jalan untuk Anda bisa meraih mimpi Anda. Ya, jadi jangan ragu-ragu untuk bergabung di Poltekpar Makassar. Oke? Khususnya Ya. di program studi Khususnya di program studi usaha usaha perjalanan wisata. wisata. Jadi jalan-jalan sambil belajar, sambil kerja, sambil dapat cuan. Maka salah satu pilihan terbaik adalah di usaha perjalanan wisata. Oke, mungkin kita udah di penghujung ke bisik kita ya Bu ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Indra yang telah menyempatkan hadir bersama kita untuk membahas nih usaha perjalanan wisata, dan juga teman-teman sekalian yang ada di rumah yang sudah menonton kegiatan bisik kita pada sore hari ini. Kemudian saya ingatkan kembali ke teman-teman sekalian bahwa kalian harus daftar nih di Poltekkes Makassar, khususnya di program studi usaha perjalanan wisata, karena kita hanya buka sampai tanggal 4 Mei 2024. Dan jangan lupa juga untuk saksikan acara bisik yang lainnya, karena kita masih punya banyak episode lainnya yang dapat memberikan teman-teman inspirasi untuk dapat berkuliah di Poltekkes Makassar. Kami tunggu ya bergabung di Poltekpar Makassar Kami di tunggu Prodi ya. D4 UPW. Usaha perjalanan wisata. Oke, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ibu dan teman-teman sekalian. Mungkin saya tutup ya. Sebelum kita tutup, kita tagline lagi Bu. Tagline lagi. Oke, boleh. Oke. Apa tadi diulang? Saya lupa. Kalau saya bilang bisik bincang asik, Ibu dan teman-teman jawabnya jangan ngaku asik kalau belum nonton bisik. Oke. Oke, bisa Bu? Bisa. Bisik bincang asik, jangan ngaku asik kalau belum nonton bisik. Oke, thank you. Saya Muhammad Fikri Haikal, pamit undur diri. Sampai ketemu di bisik selanjutnya. Bye-bye.